Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sepriwandi. Nah, channel pintar yang akan mengupas terkait dengan materi pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pengukuran dan angka penting. Nah, sebelum kita mengetahui secara luas apa itu pengukuran dan apa itu angka penting, kita juga harus tahu dulu satu persatu. Misalkan kita bahas dulu terkait dengan pengukuran. Nah, di dalam pengukuran ada yang namanya besaran. Nah, apa sih itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dinyatakan dalam angka-angka. Nah, itu yang namanya besaran. Nah, di dalam ilmu fisika terdapat dua macam besaran. Nah, jadi dibagi lagi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besarannya itu telah ditetapkan terlebih dahulu. Itu untuk besaran pokok. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah tabel besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan juga ada jumlah zat. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Misalkan kita bahas panjang. Di dalam mengukur panjang, kita menggunakan satuannya itu adalah meter. Nah, jadi kita juga harus tahu alat ukurnya apa, yaitu bisa kita gunakan penggaris. Jadi simbolnya adalah meter atau M kecil. Kemudian ada juga yang namanya massa. Nah, dalam mengukurkan massa, kita menggunakan satuannya adalah kilogram. Nah, alat ukur massa itu kita bisa menggunakan neraca, yang mana simbolnya dari satuan tersebut adalah kilogram. Kemudian ada waktu. Nah, waktu ini bisa kita gunakan alat ukurnya adalah stopwatch, yang mana satuannya adalah sekon. Nah, bisa disimbolkan dengan S. Kemudian kuat arus listrik. Nah, dalam pengukuran kuat arus listrik kita menggunakan yang namanya ampermeter, yang mana satuannya adalah ampere atau simbolnya A besar. Kemudian ada juga besaran pokok yang namanya suhu. Nah, dalam pengukuran suhu kita biasanya menggunakan yang namanya termometer. Nah, termometer ini bisa kita lihat di rumah sakit, atau juga ketika kita mengukur suhu tubuh juga bisa menggunakan termometer, yang mana satuannya adalah Kelvin atau simbolnya K. Kemudian ada juga intensitas cahaya. Intensitas cahaya kita bisa menggunakan alatnya yaitu lux-meter, yang mana satuannya adalah cendela atau simbolnya adalah CD. Kemudian yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, jumlah zat dalam satuannya adalah mol. Bisa juga simbolnya adalah MOL. Lanjut dengan besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besarannya itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya tekanan, gaya, energi, usaha, volume, dan kecepatan. Nah, penulisan atau penjabaran besaran turunan dari besaran penyusunnya, nah kita jelaskan pada tabel berikut ini. Nah, ada besaran turunan yaitu luas, volume, kecepatan, percepatan, massa, jenis. Nah, 5 tersebut. Jadi misalkan pada kesempatan kali ini kita mengukur yang namanya luas. Nah, untuk mengukur luas kita bisa menggunakan rumus yaitu panjang kali lebar, yang mana satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian kita bisa juga mencari volume. Nah, dalam mencari volume kita menggunakan rumus yaitu panjang kali lebar kemudian dikali dengan tinggi. Nah, hasil akhirnya itu kita beri satuannya adalah
meter kubik. Nah, kemudian ada yang namanya kecepatan. Dalam mengukur yang namanya kecepatan, kita menggunakan rumus yaitu berapa jaraknya yang ditempuh. Nah, itu akan dibagi dengan jumlah waktu yang digunakan. Yang mana satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada juga yang namanya percepatan. Nah, di dalam mencari kecepatan, kita juga bisa menggunakan rumus kecepatan per waktu. Nah, berapa kecepatan yang digunakan itu dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian ada juga yang namanya massa jenis. Nah, dalam mengukur massa jenis, kita bisa menggunakan rumusnya itu adalah massa per volume, yang mana satuannya kilogram per meter kubik. Nah, itu merupakan besaran turunan. Lanjut, nah di dalam besaran pokok dan besaran turunan, besaran dibagi berdasarkan arah besarnya, itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran saklar. Nah, apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang selain memperhitungkan arah, juga memperhitungkan nilai besarnya. Jadi, selain dia memperhitungkan arah, dia juga memperhitungkan nilai besarnya. Nah, contohnya adalah kecepatan, perpindahan, percepatan, dan gaya. Nah, kemudian besaran saklar. Nah, besaran saklar ini adalah besaran yang hanya diperhitungkan nilai besarnya saja. Contohnya jarak, laju, usaha, daya, volume, dan luas. Itulah terkait dengan materi-materi pembelajaran fisika yang mana judulnya adalah pengukuran. Nah, kita lanjut dengan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang angka penting. Nah, sebelum kita tahu seperti apa angka-angka penting itu, kita juga harus tahu makna dari angka penting itu apa dan pengertian angka penting itu apa. Nah, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas satu atau lebih angka pasti eksak. Nah, dan satu angka terakhir yang diragukan. Itu pengertian dari angka penting. Kemudian di dalam penulisan angka penting kita juga memiliki yang namanya aturannya. Apa sih aturannya? Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya seperti ini. 23,75 cm. Angka pentingnya ada berapa? Angka pentingnya ada 4. Kemudian contohnya satu lagi. 2,23 gram. Nah, angka pentingnya ada berapa di sana? Ada 3, yaitu 2, kemudian 2 lagi terus 3. Itu merupakan angka pentingnya. Nah, aturan berikutnya, angka 0 terletak di sebelah kanan, angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Jadi contohnya seperti ini. 2,670 cm. Angka pentingnya ada berapa? Ada 3. Jadi karena apa? Karena angka 0 yang di belakang 7 itu bukanlah angka penting. Yang angka pentingnya adalah 2,6 dan 7. Itu adalah angka penting. Kemudian aturan berikutnya adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, jadi angka 0 itu juga bisa dikatakan angka penting apabila angka 0-nya itu terletak di tengah-tengahnya. Misalkan seperti ini. 32,06 cm. Angka pentingnya ada berapa? Ada 4 karena keseluruhannya itu dinyatakan angka penting. Beda dengan yang sebelumnya, angkanya 0-nya itu berada di belakang. Jadi bisa dikatakan angka 0 tersebut bukanlah angka penting. Lanjut dengan aturan berikutnya. Angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0, baik di kiri atau kanan koma bukan angka penting.
Jadi contohnya seperti ini. 0,08 cm. Nah, 0,08 cm. Angka pentingnya ada berapa? Ada 1. Nah, kemudian kita contoh lagi. 0,62 cm. Angka pentingnya ada berapa? Ada 2, yaitu 6 dan 2. Jadi angka 0 tersebut bukanlah merupakan angka penting. Nah, baik teman-teman semuanya, itulah materi yang bisa kita jelaskan terkait dengan angka penting. Everybody fucking jump.